Yang bikin nyeri lambung itu bukan gas yang di dalam lambung, tetapi produksi asam lambung yang berlebihan dan tidak teratur. Pada normalnya sebenarnya asam lambung itu harian produksinya sekitar 1,5 liter. Itu hal yang wajar. Tetapi pada kondisi tertentu karena stres atau pacuan makanan yang merangsang atau kepenuhan perutnya menyebabkan produksi asam lambungnya bertambah. Ya, jadi asam lambung itu diproduksi itu 30% dari persarapan kita maupun hormon kita, yaitu saraf vagus melalui pacuan saraf parasimpatis. Ketika kita mulai melihat makanan, kita menelan ludah ketika melihat sesuatu makanan yang enak, itu udah mulai produksi asam lambung. 30% asam lambung kita itu diproduksi ketika kita melihat makanan. Kemudian 60-70% itu ketika makanan masuk ke dalam lambung kita. Lambung kita mengalami pengembangan atau distensi. Ya, kemudian terjadilah produksi asam lambung. Dan terakhir ketika makanan udah dilunakkan, dipecah proteinnya menjadi bubur, kemudian dari lambung turun ke usus halus dalam bentuk cim atau dalam bentuk bubur, itu asam lambung diproduksi lagi sekitar 10%. Ya, jadi yang bikin nyeri lambung itu ketika asam lambung produksinya tidak teratur dan berlebihan karena stres, karena makanan yang berlebihan tadi. Tetapi bukan karena gas. Gas yang ada di sendawakan itu karena udara yang kita telan sendiri ataupun dari jenis makanan kita yang mengandung biji-bijian, kacang-kacangan, atau tepung-tepungan, atau lemak yang susah dicerna, atau mungkin juga dari misalnya obat pencahar, ibuprofen, maupun beberapa obat-obat yang mengandung sorbitol ataupun akarbose misalnya, itu bisa menyebabkan produksi gasnya meningkat, tetapi itu tidak bikin nyeri di perut. Karena dengan sendirinya ketika gas banyak, itu otot sphincter, esofagus sama lambung itu akan terbuka sendiri dan ngalir ke atas. Tetapi bukan gas itu yang berbahaya, tapi asam lambungnya yang berlebihan. Dan itu pun tidak berbahaya karena asam lambung itu isinya memang ada asam klorida, natrium klorida maupun kalium klorida. Itu fungsinya memang untuk mencerna makanan, dibantu oleh pepsin dan gastrin untuk memecah asam amino yang ada di protein yang ada di dalam makanan. Lah, rangsangan produksi asam lambung tadi dari protein yang ada di dalam makanan tadi. Jadi nggak perlu khawatir dengan gas yang ada di dalam lambung kita, tetapi aturlah produksi asam lambung kita secara teratur dengan pikiran yang rileks, santai, kemudian kurangi makanan yang berlebihan, makanan yang cukup waktunya, jumlahnya maupun jenisnya.